Ya, Ya, siap. Oke, kita mulai. mikrofonnya mati, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan semangat malam, salam dan bahagia. Selamat datang dalam acara webinar seri 9 berbagai praktik baik dengan tema penerapan budaya positif di sekolah berbasis kearifan lokal yang dilaksanakan oleh Ikatan Guru Indonesia Wilayah Maluku. Perkenalkan, nama saya Zulkifli Hyato sebagai moderator dalam acara webinar seri 9 malam ini. Bapak Ibu peserta webinar yang kami hormati, pendidikan berbasis kearifan lokal adalah pendidikan yang mengajarkan peserta didik untuk selalu lekat dengan situasi konkret yang mereka hadapi. Hal ini selaras dengan pendapat Suwito dalam Wagiran tahun 2012 yang mengemukakan pilar pendidikan kearifan lokal meliputi membangun manusia berpendidikan harus berdasarkan pada pengakuan eksistensi manusia sejak dalam kandungan. Pendidikan harus berbasis kebenaran dan keluhuran budi, menjauhkan dari cara berpikir yang tidak benar. Pendidikan harus mengembangkan ranah moral spiritual atau ranah efektif, bukan sekedar kognitif dan ranah psikomotorik. Mari kita ikuti webinar yang akan dilaksanakan malam ini. Bapak Ibu peserta webinar hebat, kegiatan webinar ini turut dihadiri oleh Kepala BGP Provinsi Maluku, Bapak Dr. Lamasur MPD. Selamat malam, Assalamualaikum Bapak Ketua BGP. Assalamualaikum, selamat malam. Alhamdulillah, semoga Bapak sehat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin. Dan juga Ketua Wilayah IGI Maluku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ketua. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih. Salam sehat semuanya. Alhamdulillah, semoga Pak Ketua selalu dalam lindungan dan tetap menjadi pilot terbaik buat IGI Wilayah Maluku. Amin. Dan Amin. saya, Amin, amin. Amin. Naik pangkat jadi pilot. ya, siap. Dan saya juga memperkenalkan pemateri-pemateri hebat kita pada webinar kita malam ini. Yang pertama, saya memperkenal Ibu Ahla Asil SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Ahalsa. Ahla. Iya, waalaikumsalam Pak. Sehat Ibu? Insya Sehat Ibu? Allah sihat. Sehat. Amin, amin. Peserta webinar yang bahagia, Ibu Ahla ini, beliau adalah salah satu Kartini Maluku sebagai penggerak komunitas. Terima kasih Ibu, semangat Ibu. Semangat, kata-kata Bapak menyentuh. Iya. Yang kedua, memperkenalkan materi yang kedua, Bapak Rijal Salasa SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rijal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat Pak Rijal. Amin, amin. Alhamdulillah. Pak Rijal ini beliau termasuk CGP Angkatan 7 Kota Ambon. Iya benar Pak Rijal? Benar sekali Pak. Semoga panen hasilnya berjalan dengan lancar ya Pak Rijal ya. Ya, amin. Terima kasih Pak. Alhamdulillah, amin. Oke, sebelum kita lanjut dengan sambutan, mari kita sama-sama luangkan waktu. Ya. Beri kesempatan ke Pak Kepala BGP beri penguatan dulu, nanti baru kita ikuti acara, karena beliau HP-nya sudah mau lowbat lagi di luar. Oke, iya. Oke, lagu kita dengan pembukaan lagu Indonesia Raya dulu ya. Ya, saya kasih beliau dulu, beri untuk beri penguatan dulu. Oke, sebelum kita lanjut ke next ke acara yang berikutnya, saya memberikan kesempatan kepada Kepala BGP Wilayah Maluku untuk memberikan penguatan terkait dengan kegiatan webinar kita malam ini. Kepada Bapak BGP Maluku, disilakan Pak. Baik, terima kasih. Mohon maaf sekali ini saya terpaksa harus mendahului karena tinggal 5% ini. Baik, sementara kebetulan bersama dengan semua direktur di GTK dan Dirjen juga di sini. Dampingi seharian dia tidak sempat lagi. Nah, saya terima kasih pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Selamat malam, salam Waalaikumsalam. sejahtera buat kita semua. Salam. Yang saya hormati Bapak Ketua IGI ya, sudah hadir di sini ya, dan semua pengurus tentu saja, narasumber yang luar biasa. Baru saja tadi malam ini dilanjutkan lagi, semangatnya luar biasa ini. Jadi tentu saja satu kebahagiaan juga bagi kami di BGP, karena kerja-kerja yang seperti ini juga adalah merupakan keberhasilan Bapak Ibu juga tentu mendapatkan atau membawa dampak positif kepada kami di BGP, dan utamanya adalah untuk kemajuan pendidikan di Maluku, kira-kira seperti itu. Dan tema yang luar biasa juga, pelajaran berbasis kearifan lokal ini memang harus sudah sering digalakan. Saya tadi sedang bercanda juga sebetulnya dengan teman dari BGP NTT di depan Ibu Dirjen, ketika di sana itu ada satu yang itu dikembangkan oleh salah satu organisasi penggerak sebetulnya, tapi tidak lolos waktu itu ya. Salah satu LSM yang ada di Wayame itu terus mengembangkan apa yang disebut dengan pembelajaran berbasis bahasa ibu, begitu judulnya. Nah ini kan yang diangkat, dan sekarang sampai hari ini itu sangat booming. Dan kalau kemudian IGI menginisiasi tema-tema yang berbasis kearifan lokal seperti ini, saya pikir itu sesuatu yang sangat positif dan luar biasa menurut saya. Dan tentu saja sebagai UPT Kementerian Pendidikan di Maluku akan selalu support ya Bapak Ibu. Makanya ketika baru beberapa menit yang lalu Pak Alfi SMS dan segera saya bergabung, karena saya memang tidak ingin melewatkan setiap kesempatan itu bersama Bapak Ibu guru hebat, dan utamanya kepada teman-teman dengan teman-teman IGI ya, yang luar biasa selalu menginspirasi. Dan mudah-mudahan ini kemudian menginspirasi teman-teman kita yang lain yang sampai hari ini bahkan belum tergerak ya. Dan ini kerja keras kita bersama ya, untuk kemudian agar webinar-webinar seperti ini tidak hanya bergerak di komunitas-komunitas kita saja, tetapi bisa keluar untuk menyentuh semakin banyak lagi guru-guru kita yang tentu butuh banyak sentuhan-sentuhan. Sebagai Bapak sekalian, memang mulai di tahun ini dan tahun depan terutama, kami di BGP sendiri itu akan sudah mulai diarahkan lebih memperbanyak kegiatan-kegiatan yang sifatnya itu menyentuh kepada pengembangan kompetensi guru ya, pengembangan kompetensi guru, yang tentu saja dalam hal ini kami akan sangat butuhkan kolaborasi dengan Bapak Ibu di di IGI ya. Kalau tadi malam ada yang cerita tentang kompak itu, langsung saya informasikan dengan dia ceritakan tentang aktivitas Bapak Ibu di Maluku kaitannya dengan aktivitas IGI ini, dan ini permintaan beliau insya Allah dalam waktu dekat inginnya akan ke Ambon, dan saya sangat berharap pada waktu kehadiran beliau terutama guru penggerak ini agar bisa membantu kami, karena saya agak sedikit iri juga di sini ya, ketika beliau hadir dan sama dengan semua direktur itu, kemudian guru-guru penggerak itu bergerak untuk berkumpul untuk mendapatkan kesempatan berdialog langsung dengan beliau, dan mudah-mudahan nanti dalam waktu tidak lama lagi momentum yang sama kita hadirkan di Ambon, di Maluku tentu saja. Dan kami sangat berharap, saya sangat secara pribadi maupun secara kelembagaan berharap IGI ikut menggerakkan ini supaya lebih semarak lagi daripada apa yang terjadi di Papua hari ini. Kalau saya lihat di sini yang paling ini bergerak sepertinya PGRI ya. Saya sampaikan tapi kesannya banyak protes tadi. Nah, mudah-mudahan nanti ketika di Maluku nanti IGI yang mengambil peran terutama dan lebih memberikan inspirasi, menggerakkan ketimbang melakukan semacam protes yang tidak ada ujung dan sebagainya. Kira-kira begitu. Sekedar pengantar saya sekalian, ini
saya tetap ini mencermati, mengikuti sambil menunggu. Kalau sudah keluar berarti itu namanya sudah mati internet HP-nya. Terima kasih Pak Ketua, Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Iya. Terima kasih buat Dr. Wirman, Pak, BGP NTT. Oke, terima kasih Bapak Ketua BGP. Semoga IGI lebih berperan aktif dalam dunia pendidikan di Provinsi Maluku. Oke, para peserta webinar yang kami hormati. Salam dari IGI Maluku buat Brilliant. Ya, Waalaikumsalam. Ini salam dari Brilliant. Sama-sama, Pak. Siap. Salam kembali Pak Kepala. Salam kembali, Pak. Salam. Rapim dari Maluku, Rapim berikut di Maluku kan nih. Waduh, Bapak Ibu sangat IGI luar tolong biasa. siapkan, minta dibantu ini. Saya Siap. pikir mungkin Siap, perlu ada laksanakan. bantuan dan teman-teman gitu untuk kita siapkan acara sebaik mungkin ya. Bapak Ibu dengar sendiri tadi permintaan dari beliau ya. Siap. Maluku. Siap. Ya. Sudah saya sampaikan Siap, langsung. terima kasih, Salam dari IGI Maluku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Oke, para peserta webinar yang kami hormati, itulah tadi muatan-muatan yang disampaikan oleh Ketua BGP Maluku sangat luar biasa. Semoga IGI lebih berperan aktif dalam dunia pendidikan di Maluku. Oke, sebelum kita lanjut dengan sambutan dari Ketua IGI Maluku, mari kita sama-sama luangkan waktu kita sejenak untuk menundukkan kepala dan kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Mohon kamera semua diaktifkan. Berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Sulit. Berdoa selesai. Semoga doa kita dikabulkan malam ini. Amin, 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 amin ya rabbal alamin. Para peserta webinar yang kami hormati, merah darahku adalah ungkapan bahwa semangat yang berkobar tidak akan padam hingga sandara penghabisan. Dan putih tulangku adalah mental baja yang tak akan pernah pudar walau panasnya peluru menembus tubuh. Untuk itu mari kita sama-sama mendengarkan lagu Indonesia Raya.
Ikatan Guru Indonesia. Halo, host. Host. Lanjut. Oke. Oke, para peserta webinar yang kami hormati, dengan diiringinya lagu kebangsaan Indonesia dan Mars Igih memberikan semangat kita untuk mengikuti webinar pada malam ini. Oke, kita naik dengan sambutan. Dengan sambutan yang pertama, yang terhormat, saya memberikan waktu dan tempat kepada Ketua Wilayah Igih Maluku, Bapak Ode Abdurrahman, untuk memberikan sambutan dalam kegiatan webinar ini, sekaligus membuka acara ini, acara webinar malam ini, kepada Bapak Ode Abdurrahman, Ketua Wilayah Igih Wilayah Maluku, disilakan. Halo Pak Ode. Halo. Halo. Bisa. Cek, Pak Ode. Halo Pak Ode. Apakah mendengar suara Ode? Bisa dengar suara saya? Oke, siap. Siap, Ketua Wilayah. Siap. Jelas, Pak. Jelas. Terima kasih Bapak Ibu, Pak Zul, host kita malam ini yang cukup bersemangat ya. Bapak Ibu semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kawan guru hebat di seluruh Maluku, terutama kawan-kawan para penggerak, dan malam ini kita terhubung ya dengan Kepala BGP yang sedang bersama dengan Ibu Dirjen di lokasi acara, dan melihat topik pembahasan kita malam ini tentang pentingnya budaya lokal yang patut kita angkat dan gali kembali. Ini merupakan momentum kita sebenarnya untuk memperbaiki dan membenahi potensi-potensi lokal yang harus diangkat ke permukaan. Negeri kita kaya ya, sebagaimana tadi yang diungkapkan oleh Kepala BGP Maluku, banyak yang belum terekspos. Tentu potensi budaya lokal ini tidak hanya hadir ke permukaan sebagai muatan lokal dalam pembelajaran atau nilai-nilai yang harus kita rawat, tetapi perlu divalidasi kemudian bila perlu kita membuat rekomendasi kepada Satker atau SKPD maupun pemerintah daerah untuk memvalidasi dalam regulasi ya. Kita ingat kemarin beberapa kasus kita misalnya di Kota Ambon ketika kita integrasikan ke dalam muatan lokal butuh didukung oleh regulasi. Jadi mungkin webinar-webinar kita kali ini untuk mengangkat khasanah budaya lokal, kekayaan lokal kita di Maluku terutama, itu butuh dukungan dari pemerintah daerah. Dalam hal ini yang menaungi para guru adalah Dinas Pendidikan Kebudayaan atau Dinas Pendidikan. Dan butuh kajian mendalam untuk mengangkat karakter lokal kita. Setiap daerah di kita, kabupaten kota itu memiliki ciri khas tersendiri, tidak seperti di provinsi-provinsi yang lain. Bahkan di kita dengan ratusan ratusan bahasa lokal yang terdegradasi, bahkan hilangnya bahasa-bahasa lokal itu butuh validasi dan diangkat kembali. Jadi ke depan mungkin khasanah budaya lokal seperti ini mungkin kita bisa bekerja sama dengan Balai Bahasa ya atau kantor bahasa untuk
berembuk bersama bagaimana kurikulum yang mendukung ciri khas muatan lokal ini bisa masuk dan mendukung pembelajaran yang sedang kita bangun di sekolah. Jadi saya sangat berharap teman-teman IGI Maluku, terutama para penggerak, ketika membahas ini juga di bagian akhir bisa melahirkan rekomendasi, bukan sekedar membahas dan selesai, tetapi mari kita deklarasikan bahwa apa yang kita lahirkan dari webinar-webinar seperti ini, lingkupnya meskipun kita guru ya, pendidik biasa, tapi ya harus bisa melahirkan rekomendasi-rekomendasi yang kita publish sebagai satu momentum bahwa kita sudah memulainya, mendeklarasinya, kemudian ditindaklanjuti dalam aksi nyata. Saya sangat berharap dengan dua pemateri kita hebat malam ini, Ibu Ahla dan Pak Rizal, penggerak di bidangnya yang mungkin bisa menyentuh ranah teori, tapi juga bisa membagi pengalaman praktik baiknya kepada kita semua sehingga ini dapat mendukung aktivitas kita sebagai guru. Selamat webinar dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, dengan ridho Tuhan Yang Maha Kuasa, saya nyatakan webinar ini dibuka. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ketua Wilayah IGI Maluku. Nasib bangsa kita tak akan berubah jika kita tak mengubahnya. Mari kita sama-sama berjuang untuk memperbaiki pendidikan kita di Maluku agar bermanfaat untuk negeri ini. Itulah sambutan oleh Ketua Wilayah IGI Provinsi Maluku. Semoga menjadi semangat untuk bergerak, tergerak dan menggerakkan pendidikan di Maluku. Kemerdekaan bukanlah tanda untuk berhenti berjuang, tetapi tanda untuk berjuang lebih keras lagi. Semangat. Oke, kita masuk ke kegiatan inti. Mari kita sama-sama menyimak pemaparan materi penerapan budaya positif di sekolah berbasis kearifan lokal. Bagaimana alur penjelasannya? Dengan hormat, saya mempersilakan Ibu Ahla Asil SPD sebagai pemateri pertama. Disilakan. Terima kasih Pak Zul untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Mohon izin Pak Ketua, Pak Kepala Balai, saya menyajikan sedikit materi. Materi saya sangat singkat. Nanti terkait sampai dengan bagaimana penerapan budaya lokal untuk khas Maluku seperti apa, nanti mungkin lebih dijelaskan oleh Pak Rizal Salasa, walaupun hanya menggambarkan seperti apa kalau di sekolah. Kalau dari saya singkat saja Bapak Ibu, insya Allah, tetapi bermanfaat untuk kita semua. Boleh Pak Rizal? Siap. Izin share Pak Moderator. Siapa Rizal? Terlihat, Bu? Belum. Masih proses, Pak. Ya, oke. Mantap. Oke, Bapak Ibu. Bagaimana? Ibu Aminah Latar lagi raise hand. Ada masalah ya, Bu? Oh, tidak. Oke, terima kasih. Oke, Bapak Ibu semua. Materi yang akan saya bawakan hari ini tentang budaya positif. Bagaimana sih penerapannya di sekolah? Akan kita bahas secara singkat saja ya Bapak Ibu ya. Nanti untuk lebih sampai dengan praktik baiknya ada sama Bapak Rizal Salasa. Boleh Pak Ical, lanjut. Ini cerita singkat tentang saya, boleh dibaca saja Bapak Ibu. Lanjut saja Pak Ical. Oke Bapak Ibu, pengertian budaya positif. Sama-sama kita semua berada pada dunia pendidikan, merupakan seorang pendidik, pegiat pendidikan juga,
Jadi pengertian budaya positif secara harafiah merupakan suatu pembiasaan yang bernilai positif yang di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid. Jadi Bapak Ibu, seperti yang kita ketahui bersama bahwa tujuan pelaksanaan pendidikan di sekolah yaitu untuk membentuk siswa yang berkarakter. Siswa bukan hanya dengan yang berpendidikan yang luas, dengan tidak hanya berintelektual, tetapi dengan sekarang ini dengan pencanangan kurikulum Merdeka, insya Allah karakter murid yang lebih diperhatikan. Boleh lanjut, Pak. Oke, Bapak Ica. Mengapa budaya positif sangat penting di sekolah? Bapak Ibu, budaya positif sangat penting di sekolah karena dapat menciptakan lingkungan belajar yang sehat dan produktif. Budaya positif di sekolah itu, Bapak Ibu, dengan adanya budaya positif, siswa akan merasa lebih nyaman. Siswa akan merasa nyaman, termotivasi untuk bagaimana dia dapat belajar. Selain itu, siswa juga akan lebih mudah berinteraksi dengan guru maupun teman di kelasnya, sampai dengan teman di luar kelasnya. Masih dalam lingkungan sekolah ya, budaya positif juga dapat mempengaruhi kinerja siswa secara keseluruhan. Nah, ketika siswa merasa senang nih, maka siswa tersebut akan nyaman di sekolah. Dia akan belajar dengan tenang, sehingga apa yang ilmu yang diberikan oleh kita, para guru, akan masuk dan diterima dengan baik olehnya. Oke, Pak Ica. Oke, Bapak Ibu, kita semua telah mengetahui secara garis besar ya. Siap, Ibu Aminah. Materi budaya positif itu ada 6 penting. Yang pertama ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ada teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, serta restitusi. Lalu setelah itu ada keyakinan kelas. Yang keempat ada kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas. Lalu ada 5 posisi kontrol sampai masuk pada segitiga restitusi. Yang ini saling berhubungan, saling berkaitan, sehingga bagaimana budaya positif tersebut dapat berjalan atau berlangsung pada lingkungan sekolah kita, terutama pada kelas kita masing-masing. Lanjut, Pak Ica. Oke, Bapak Ibu, di sini saya akan lebih fokus pada poin pertama pada materi budaya positif, yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Tujuan penerapan, kenapa sih harus disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal ini diterapkan di sekolah, Bapak Ibu? Mungkin dari Bapak Ibu ada yang bisa menjawab, selain yang sudah saya paparkan di slide saya. Oke, Bapak Ibu. Oke, tujuan penerapannya yaitu yang pertama ya Bapak Ibu, disiplin positif itu dapat menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak melakukan sesuatu tanpa sogokan, tanpa ancaman maupun tanpa hukuman. Jadi dia mau melakukan sesuatu, dia mau bertindak tanpa ada 3 alasan penting ini, tanpa harus disogok kamu berbuat ini, tanpa harus dia diancam oleh teman maupun oleh guru, tanpa dia harus merasa takut karena nanti ada hukuman. Nah, dari disiplin positif maka terlahirlah nilai-nilai kebijakan, kebajikan universal. Nilai-nilai apa sajakah itu, Bapak Ibu? Nilai-nilai itu meliputi kejujuran, ada integritas, ada rasa hormat, empati, kerjasama, dan tanggung jawab. Ya kan Bapak Ibu ya? Jadi nilai-nilai kebajikan universal merupakan seperangkat nilai Bapak Ibu, nilai moral yang diakui secara internasional sebagai dasar bagi perilaku kita manusia. Perilaku yang baik ya, bukan yang negatif atau yang tidak baik. Nilai-nilai ini yang tadi saya sudah sebutkan meliputi ada kejujuran, integritas, rasa hormat, empati, kerjasama, dan tanggung jawab. Nah, dalam konteks pendidikan,
untuk menerapkan nilai-nilai kebajikan ini dapat membantu menciptakan lingkungan belajar yang positif dan sangat mendukung perkembangan karakter siswa. Nah, Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan universal ini yang dirangkum dimaknai dalam yang sekarang tujuan pendidikan kita, yaitu pada siswa yang berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila, yang mana siswa tersebut beriman dan bertakwa sampai dengan kreatif masuk semua dalam nilai-nilai kebajikan universal ini. Oke, Pak Rizal, boleh lanjut. Oke, bagaimana nilai-nilai kebajikan universal dapat diterapkan di sekolah? Ini lebih di sekolah ya. Yang pertama ada mentoring antar siswa. Bapak Ibu, salah satu contoh penerapan nilai-nilai kebajikan universal di sekolah adalah dengan yang pertama tadi, mentoring antar siswa. Bagaimana sih program ini bertujuan untuk membantu siswa yang mengalami kesulitan dalam belajar atau dalam masalah sosial. Nah, dalam program mentoring, siswa yang lebih mampu, dia akan dapat membantu siswa yang membutuhkan bantuannya dalam hal siswa yang membutuhkan. Karena hal ini dapat meningkatkan rasa empati, solidaritas antar siswa, serta dapat membantu ya Bapak Ibu untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif. Nah, selain itu, dari mentoring antar siswa, maka terciptalah kolaborasi, kerjasama yang baik. Dengan sendirinya nilai-nilai kebajikan itu akan berjalan. Dari situ juga ada Bapak Ibu, selain itu dapat juga dijalankan dengan aksi nyata kita guru Bapak Ibu. Pengenalan nilai-nilai kebajikan universal seperti kejujuran di atas itu dapat dijalankan, diberikan melalui aksi-aksi nyata bagaimana nilai-nilai tersebut diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya ketika siswa nih, kita dengan siswa dalam kelas berbicara secara jujur dan terbuka, maka siswa tersebut dapat membangun kepercayaan dan hubungan yang baik antar teman. Itu yang kita ciptakan dalam kelas dulu, Bapak Ibu. Boleh lanjut, Bapak Rizal. Nah, manfaat penerapan. Bapak Ibu, manfaat dari menerapkan budaya positif dengan nilai-nilai kebajikan universal dapat dilihat ya Bapak Ibu ya. Manfaatnya sangat baik sekali, sangat berguna sekali, yaitu dapat menerapkan budaya positif dengan nilai kebajikan di sekolah, berarti kita sudah memiliki manfaat yang sangat besar. Pertama-tama, dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih nyaman dan menyenangkan bagi siswa. Dengan suasana yang positif, maka siswa akan merasa lebih termotivasi untuk belajar dan berpartisipasi aktif dalam kehidupan sekolah, dalam kegiatan sekolahnya. Selain itu juga Bapak Ibu, dalam menerapkan nilai-nilai kebajikan universal seperti kejujuran, kerjasama, dan rasa empati, dapat membantu meningkatkan kualitas pendidikan sekolah. Siswa akan belajar untuk menghargai perbedaan dan memahami bahwa setiap individu memiliki potensi yang berbeda-beda. Hal ini dapat membantu mereka, Bapak Ibu, dalam toleransi dan terbuka, dan bagaimana mereka dapat menyampaikan ide-ide terbaru mereka. Oke, Bapak Ibu, mungkin itu saja singkat dari saya tentang salah satu nilai saja yang saya ambil ya Bapak Ibu. Satu kata motivasi dari saya, masa depan dunia ada di kelas saya hari ini. Kalau saya bisa berubah, kenapa Bapak Ibu tidak? Dan saya yakin Bapak Ibu semua pasti akan berubah, dimulai dari diri Bapak Ibu dulu. Terima kasih Bapak Ibu untuk waktunya. Untuk kelengkapan materi saya hari ini akan dilengkapi oleh Bapak Rizal Selasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sul, mikrofon Pak Sul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat luar biasa. Terima kasih Ibu Ahla atas pemaparan materinya. Semoga apa yang dipaparkan oleh Ibu Ahla dengan nilai-nilai positif kebajikan universal dapat kita terapkan
di kelas kita di sekolah masing-masing. Oke, saya lanjut dengan pemateri yang kedua. Dengan hormat, Bapak Rizal Salasa SPD, disilakan. Ya, baik, terima kasih Pak Jul. Dapat mendengar suara saya Pak Jul? Iya, jelas Pak Rizal, jelas Pak Rizal, jelas. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Dan ciri khas Kota Ambon Pak Jul, tabea. Tabea. Ya, itu terus benahi Ambon, Pak Jul. Semangat Pak Rizal. Ya, mungkin masih hadir di sini saya hormati Kepala BGP Provinsi Maluku, mungkin ya sudah keluar ya. Ketua IGI Provinsi Maluku dan pengurus dan Bapak Ibu yang berbahagia, patut kita syukuri karena masih diberi kesempatan sehingga malam hari ini kita dapat berkumpul di acara yang luar biasa. Pak Jul, saya ingin berbagi praktik baik. Ya, kita sama-sama belajar Pak Jul. Izin ya, izin share. Siap. Terlihat Pak Jul? Jelas Pak Rizal, jelas. Iya. Siap. Ya. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati, sudah diperkenalkan oleh Pak Jul, namun saya perlu mempertegas lagi bahwa saya Rizal Salasa SPDI merupakan calon guru penggerak angkatan 7 asal Kota Ambon. Dan di ruang Zoom malam hari ini telah banyak senior-senior saya yang merupakan guru penggerak. Mudah-mudahan saya juga bisa mengikuti langkah dari mereka semua menjadi guru penggerak angkatan 7 Kota Ambon. Iya. Iya. Cek Pak Jul. Masih terpantau ya? Iya. Jelas. Iya. Ya. Bapak Ibu yang saya hormati, ini saya mencoba menampilkan sebuah gambar yang memang aktivitas kita sehari-hari di kota ya. Ini sama-sama kita ketahui ada pengendara sedang mengantri bahan bakar minyak. Ini menurut Bapak Ibu yang dari belakang, bolehkah dia memaju kendaraannya untuk mengantri di bagian depan? Coba saya pinginnya Pak Jul kita langsung boleh diskusi ya, izin ya Pak Jul. Siap. Kalau ada yang mau mengomentari gambar ini boleh saya persilakan. Kenapa sih bisa seperti ini padahal tidak ada tulisan bahwa harus antre di belakang? Mungkin ada yang bisa komentari? Oh, kita sepakat ya. Oh, ada. Ada yang sudah raise hand ini. Cek Pak Jul. Ya. Oke, ada Sufyan Sauri. Ada Sufyan Sauri, itu jawabannya tidak boleh. Tidak boleh. Iya. Ada Ibu Kristiana Kartikasari. Jawabannya budaya mengantri. Oke. Ya. Ada yang raise hand ini Pak Jul. Oh ya, silakan. Pak Rizal, ini ada Bapak Ismail Keluarga dari Seram bagian timur. Wah, keren. Coba saya ingin Pak Rizal, ya. slide-nya dikasih besar Pak, kasih tampilkan biar kelihatan besar. Ya, kalau yang full. HP kecil kelihatan kecil sekali. Oh gitu ya. Soalnya ini
Ya, X ya. Ya, terbalik apa nih? Tidak terlihat ya Pak Idam? Iya, dia lagi keluar. Slide-nya keluar, Pak. Slide-nya keluar. Coba pakai PDF saja kayaknya bagus. Ya, saya coba ini. Ya. Terlihat Pak Jul? Belum, masih Share ulang, Pak Ijal. Terulang. Share. Sudah, sementara sudah terlihat nih. Kalau Ya, di ya. Yang terlihat di sini Explorer. Explorernya. Share ulang baru pilih yang PDF. sudah ini tidak terlihat juga ya? Belum, di sini masih Explorer. Belum, Pak. File. Masih isi laptopnya Bapak ini. Stop dulu kalau gitu. Ini Oh, memang mungkin bisa kirim ke Pasek, bantu share Pak Idam. Mungkin bisa Pak Rizal bisa kirim ke Boleh kirim Ya, ke kami, Pak. bisa dibantu. soalnya laptopnya berat ini. Ya. Sambil dikirim Pak Rizal filenya ke Pak Idam, Pak Ismail itu mau Ya, bertanya. Pak Mail Kiwalaga mau menanggapi, Pak. Sudah diberi izin untuk bicara. Sambil dikirim filenya. Siap, Pak. Oke, halo Pak Ismail, mic-nya dihidupkan Pak Ismail Kiwalaga. Ya, sudah Pak. Oke. Terima kasih. Ya, silakan Pak Ismail. Ya, terima kasih Pak Jul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ketua Wilayah IGI Maluku yang beta hormati, Bapak host, Bapak moderator, Pak pemateri, Pak Rizal Salasa dan juga Ibu Asel, berkaitan dengan gambar tadi itu, bahwa untuk dalam konteks ketertiban misalnya, untuk menciptakan suatu ketertiban itu tidak perlu menunggu ada peraturan, tetapi bagaimana sendiri mengatur diri sendiri itu sudah lebih baik. Begitu juga dalam hal praktik baik, kita tidak perlu menunggu sebenarnya untuk kira-kira ada perintah ada tidak, tapi bagaimana setiap guru melihat melihat hal-hal yang positif, budaya-budaya yang positif, yang itu yang kemudian dikembangkan tanpa harus ada perintah dengan iming-iming dan lain sebagainya. Kira-kira menurut saya membaca gambar yang ditampilkan oleh Pak Rizal Salasa tadi seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Ismail Keluarga, luar biasa tanggapannya. Saya kembalikan ke Pak Rizal. Ada lagi tadi Ibu Novita Watimena. Halo Ibu Novita, bisa mendengar suara? Disilakan Ibu. Halo. Halo. Ya, Pak, silakan Ibu. Speakernya belum dikasih aktif, tapi ini sudah. Oke, silakan Bu. Terima kasih untuk kesempatan kepada saya. Saya tadi coba melihat gambar yang ditampilkan dan menurut pendapat saya bahwa kenapa sampai yang di belakang itu dia tidak maju. Dia tidak maju karena menurut saya sudah ada pola perilaku antri yang terjadi di Indonesia. Sepertinya sudah ada budaya positif, itu termasuk salah satu budaya positif.
Jadi mereka saling menghormati, menghargai sesama. Jadi yang sudah ada di depan, ya yang di belakang tetap antri hingga semua dapat bagiannya. Jadi itu sudah salah satu budaya positif yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Menurut saya seperti itu. Jadi satu dengan yang lain sudah saling menghargai. Terima kasih. Oke, terima kasih, sangat luar biasa Ibu Novita. Saling menghargai itu diutamakan. Saya kembalikan ke Pak Rizal Salasa. Ya, baik. Pak Jul masih mendengar suara saya, Pak Jul? Ya. Tanpa disuruh, tanpa ada rambu-rambu, tanpa tertulis, kita dengan sendirinya langsung menyesuaikan. Dan itu lahir dari dalam, Pak Jul dan Bapak Ibu sekalian. Menurut Bapak Ibu, kira-kira siswa-siswa kita bisa atau tidak punya perilaku seperti ini? Coba saya minta teman-teman silakan komentar. Siswa-siswa kita ini bisa atau tidak nih punya perilaku budaya seperti ini? Sambil menunggu Pak Sekser. Oke, ada jawaban dari Ibu Oktoriawan Mudzakir, siswa harus dibiasakan. Ada juga dari ini Rizal 90, bisa tapi dari dalam diri dulu. Sebagai teladan atau contoh. Nah, ini sudah ada tanggapan dari peserta webinar yang lain. Ini dari Ibu Aminah Latar, SPDI. Asal SMP 24 SPT. Halo SPT. Oke Ibu, bisa Pak, karena budaya antri sudah ada sejak dini. Halo Pak Moderator, izin. Ya. Bisa ya? Bisa. Oke, terima kasih Pak Rizal, selamat malam. Mohon maaf, kayaknya jaringan kurang baik, jadi untuk sementara videonya dinonaktifkan. Ya, perkenalkan saya Marlon Hubianan dari Kota Ambon. Ya, terkait dengan apa yang ditampilkan dan pertanyaan yang disampaikan, bisakah siswa-siswa kita melakukan hal tersebut? Yang pasti anak-anak kita akan dapat melakukan sesuatu ketika hal itu kita biasakan dalam proses. Apalagi dikatakan bahwa anak-anak kita ini pandai untuk meniru apa yang kita lakukan. Oleh karena itu, sebagai seorang guru di kelas, bahkan dalam aktivitas kita bersama-sama dengan mereka, hendaknya hal-hal yang bersifat positif, misalnya seperti antri, atau kebiasaan untuk membaca, itu kita harus mulai menyampaikan itu kepada mereka melalui tindakan maupun aksi nyata kita, katakanlah dalam aktivitas kita dalam pembelajaran bersama mereka. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Pak Rizal. Terima kasih Pak Moderator. Oke, terima kasih Pak atas masukannya. Oke, ini ada raisen dari Ibu Dwi Maliana. Disilakan Ibu. Halo Ibu Dwi. Halo Ibu. Halo. Oh ya. Oke, mungkin saya baca dulu ya. di. Oke Pak Idam. Ya. Udah. Siap. Oke, silakan ya, Ibu. Terima kasih silakan. Pak. Terima kasih ya. Terima kasih. Saya Dwi Maliana Junita Pak. Saya dari SMP Negeri 8 Hungamual Belakang, tepatnya di Desa Soleh. Terima kasih atas kesempatannya. Kalau menurut saya, kan tadi pertanyaannya Pak Rizal, bisakah murid kita seperti itu? Kalau menurut saya bisa. Tapi menurut pemahaman saya terkait dengan budaya positif,
Jadi kalau misalkan menciptakan budaya positif yang di sekolah itu istilahnya ada keterkaitan tidak bisa berdiri sendiri. Jadi dengan kata lain ada keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Jadi budaya positif itu biasanya terlahir dari kesepakatan antara guru dengan anak. Jadi bisa saja juga dengan warga sekolah. Jadi contoh ya Pak, mungkin awalnya anak-anak masih disuruh tolong angkat sampah, lalu buang di tempat sampah. Tapi karena sudah terbiasa melakukan hal seperti itu, timbul di dalam jiwa anak itu sendiri untuk melakukan tanpa disuruh lagi. Jadi ada kemauan atau apa sih istilahnya dari kesadaran dalam diri siswa tersebut sendiri, kesadaran intrinsik. Jadi tanpa disuruh sekalipun dia sudah tahu bahwa kalau misalkan ada sampah di lingkungan sekolah itu sudah harus diangkat, dibuang di tempat sampah. Terus yang kedua, mungkin kayak mandiri. Anak-anak mungkin awalnya masih sering datang terlambat, atau tapi kalau misalkan dikasih tahu, dibiasakan bahwa kita harus masuk jam segini, lama-lama itu akan menjadi kebiasaan dan menjadi budaya tersendiri oleh si anak. Jadi memang ada keterkaitan. Jadi menurut saya istilahnya ada hubungan keterkaitan untuk menciptakan budaya positif di sekolah antara guru, siswa, dan warga sekolah. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Dwi Malyana atas tanggapannya. Saya kembalikan ke Pak Rizal. Ini juga ada di kolom chat dari Pak Helmi Nusi. Bisa Pak dengan guru sebagai teladan bagi siswa dalam membentuk karakter atau perilaku yang positif. Oke, terima kasih Pak Helmi Nusi. Ada juga dari Muhammad Yusuf Rofiuddin. Bisa dibiasakan secara kontinu dan istiqomah. Luar biasa Pak Yusuf. Ada juga dari Pak Mateus Nanlohi, kebiasaan akan tumbuh pada diri siswa jika jika guru selalu menumbuhkan rasa kesadaran terhadap apa yang dilakukan. Oke, Pak Rizal, saya kembalikan. Lanjut. Iya. Ada yang Raisen. Pak Jul, kita tahan dulu Pak Jul. Iya, siap. Makin menarik ini, Pak Jul. Iya. Luar biasa. Saya menggarisbawahi jawaban teman-teman ini ternyata ini hampir mirip semua. Dan ada poin yang menarik di sini adalah berasal dari kemauan diri sendiri atau motivasi intrinsik. Ada yang pingin ada teladan, ada yang mencontohkan, ada yang pingin kita buat dalam bentuk regulasi. Nah, ini makin menarik Pak Jul. Nanti kita akan sama-sama belajar, bahas satu persatu. Oke, next Pak. Yang bantu share. Ya. Saya punya pertanyaan ini Pak Jul. Siap. Kita sepakat ya, yang pakai helm ini 60 atau mungkin menurut Pak Jul atau menurut teman-teman mungkin bisa presentasinya di atas itu. Kita sepakat. Kalau saya sih sepakat, 60% pengendara pakai helm takut polisi atau karena ada polisi. Atau siapa yang mau komentar, silakan. Oke, kalau saya komentar ya. Ya, boleh. Mungkin karena mengikuti aturan lalu lintas. Kalau saya, ya siap. Ya. Ada yang lain, mungkin ada yang lain. Kalau saya sih ini takut polisi nih. Moderator ada yang resen, perhatikan yang resen. Cek Pak Jul, sudah. Pak Jul unmute. Mic-nya. Iya. Oh, ini ada Raisen juga dari Ibu Dwi Malyana. Tadi juga ada Pak Abbas ya, Mardoan tadi.
Iya, iya. Oke. 2 orang aja dulu Pak Jul. Dua, iya. Saya Nanti batas kalau 2 orang next dulu, lagi. ya. Ya. Oke, silakan. Mungkin Pak Abbas dulu, Pak Abbas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertanyaan kedua tadi, ya, karena saya pesen tadi pertanyaan kedua. Kenapa tidak bisa? Kata orang, guru adalah cermin. Jangan sampai peribahasa guru kencing berdiri lalu anak kencing berlari. Jangan sampai sebaliknya anak kencing di guru. Ya, kita guru yang berikan contoh. Bagaimana, kenapa tidak bisa? Kita berikan sistem antri yang seperti tadi itu pasti bisa saja. Kita di depan berikan dorongan, semangat, kemudian berikan dorongan dan berikan contoh. Ya, sistem Tuturi Handayani. Kemudian saya baca dari salah satu cerita dari orang Jepang bahwa guru itu dia paling takut berapa besar nilainya dalam semester. Dia tidak butuhkan itu, tetapi bagaimana sistem antri itu merupakan budaya di orang Jepang. Kenapa kita orang Indonesia, terutama kita di Maluku, tidak bisa? Terima kasih Pak, saya kembalikan. Oke, terima kasih Pak Abbas, luar biasa masukannya, pendapatnya. Oke, mungkin Ibu Dwi Maliana, mungkin silakan. Iya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin ya Pak, kalau saya tidak salah tadi yang ditanyakan Pak Rizal terkait dengan pengendara kan yang menggunakan helm dengan yang tidak menggunakan helm. Kalau menurut saya, pengendara yang menggunakan helm itu muncul kesadaran dalam dirinya sendiri untuk melakukan hal yang positif karena dia sadar bahwa apabila kita mengendarai helm, kalau terjadi kecelakaan berarti menghindari cedera kepala. Jadi dia tidak, sekalipun mungkin tidak ada aturan, sama tadi dengan halnya yang di Pertamina yang antri, tidak ada tertulis harap antri, tapi dari kesadaran sendiri, jadi dia tetap budaya antri. Nah, sama halnya dengan menggunakan helm, karena dia menyadari bahwa pada saat saya berkendara tanpa menggunakan helm, apabila terjadi kecelakaan berarti saya akan cedera kepala. Tapi kalau menggunakan helm berarti bisa bisa terhindar dari cedera kepala. Nah, kalau kita kembali terkait dengan budaya positif, berarti kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan anak atau murid itu memang awalnya mungkin masih diperintah, tapi lama-kelamaan sudah menjadi kebiasaan dan sudah mendarah daging di jiwanya anak-anak. Jadi memang menerapkan budaya positif di sekolah seperti yang tadi yang materi sebelumnya jelaskan sangat banyak manfaatnya karena memang bisa menumbuhkan jiwa mandiri, kolaborasi, dan membentuk karakter peserta didik seperti itu, Pak. Makasih. Oke. Iya, sama-sama. Terima kasih Ibu Dewi atas tanggapannya. Oke, Pak Moderator, perlu saya sampaikan kepada para peserta webinar malam ini, apabila ada yang terkendala jaringan atau terlempar dari ruang Zoom ini, bisa saja Bapak Ibu peserta webinar menonton aja di live TV IG Maluku. Bagi yang terkendala jaringan bisa mengikuti di channel tersebut. Terima kasih Pak Rizal. Silakan dilanjutkan. Oke Pak Jul, kita tampung, kita baca di kolom chat. Siap. Ini makin menarik ini Pak Jul. Oh iya, ini ada 10 tanggapan ini. Iya, tapi garis-garis besarnya kita sudah tangkap Pak Jul. Yang paling menarik itu ada motivasi dari diri sendiri ya, motivasi intrinsik. Ya, boleh di next, Izin. Pak Idham, next, Pak Idham. Ya. Nah, kalau seperti ini yang harus kita luruskan, kita harus menyesuaikan, ya. Walaupun tidak ada polisi, tetap helmnya dipakai. Kalau motivasi intrinsiknya sudah ada, ya. Jadi jangan karena pakai helm karena polisi. Di kolom chat itu banyak karena keselamatan, ada karena takut polisi. Ya, ini memang real Pak Jul ya. Ini real di lapangan memang seperti ini. Oke, Pak Idam. Mohon di next. Nah, coba ini murid-murid kita ini, siswa-siswa kita ini.
ada polisi, gas. Ini terjadi di lapangan ini Pak Jul dan teman-teman. Ini. Ya, ini saya nih penasaran apakah teman-teman kita yang di kampung yang tidak ada polisi, apakah masih tetap pakai helm atau tidak pakai helm ini Pak Jul? ini menarik ini. Ya, oke, next Pak Idam. Ya, ini saya pinjam gambarnya teman saya ini. Ini padahal Pak Jul, kalau ada motivasi intrinsik, ada motivasi tersendiri dari dalam diri, jangankan berkendaraan Pak Jul. Kita bekerja proyek saja harus safety. Karena tujuan utama itu bukan karena ada aturannya atau bukan karena ada pengawasnya, tapi karena memang ada nilai-nilai kebajikan, ada keselamatan di situ Pak Jul yang kita kedepankan. Ini kalau sudah ada di dalam diri tiap kita, tiap murid-murid kita, tiap guru-guru, ini aman Pak Jul. Ini luar biasa Pak. Asik sekali nih Pak Jul. Dengan sendirinya terjadi budaya, terjadi kebiasaan. Nah, selama ini kan mungkin diri kita sendiri atau anak-anak kita ada guru atau disuruh dulu, baru mereka lakukan. Nah, pada malam hari ini mudah-mudahan kita dapat pembelajaran bersama sehingga motivasi intrinsik untuk menanamkan atau menerapkan nilai-nilai karakter, nilai-nilai kebajikan dengan sendirinya lahir dari dalam diri. Oke, bisa next. Nah, ini saya ketemu langsung sama polisinya, Pak. Saya tanya, sebenarnya polisi juga tidak menginginkan mereka ada di jalan kalau masyarakat sudah punya nilai-nilai kebajikan itu, sudah memahami. Nah, ini keren ini Pak. Ini ngapain dibayar negara mahal-mahal cuma dijaga-jaga orang saja. Kalau semuanya sudah ada enak ini. Oke, next. Nah, ini lanjut aja. Ini sudah dibahas sama Ibu. Naik Pak, next. Nah, saya malam ini akan berbagi praktik baik bagaimana penerapan nilai-nilai kebajikan universal itu melalui keyakinan kelas. Oke, next, Pak Idam. Ya, ketika mendengar kata disiplin, yang terbayang adalah orang menghubungkan disiplin ini dengan tata tertib, teratur, kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda Pak Jul dan teman-teman. Karena belajar tentang disiplin positif itu tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir. Dan bila perlu tidak perlu digunakan sama sekali. Dalam budaya kita, makna kata disiplin ini maknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin itu dengan ketidaknyamanan. Oke, next. Pak Idam, boleh next. Nah, ini ada wejangan dari Pak Kiai Jariwantara menyatakan bahwa untuk murid mereka, syarat utamanya ada disiplin kuat. Disiplin diri, memiliki next pada Halo Pak Rizal. Halo Pak Rizal. Halo Pak Rizal. Suaranya agak putus-putus Pak Rizal. Oh ya, cek Pak Idam. Jelas Pak Idam? Diulang. Ya. Diulang, Pak Ijal diulang. Diulang. Tadi suaranya agak putus-putus Pak. Lanjut Pak Ijar lanjut. Ya. Oke. Keyakinan kelas. Lanjut dari nilai-nilai kebajikan universal ya Pak. Ya. Nilai kebajikan universal ini kan sudah dibahas Bu Lala tadi. Next. Saja. Pak ini Pak Rizal kayaknya terdampar.
mohon maaf para peserta webinar, kita menunggu sejenak pemateri kita, dia lagi terdampar mungkin karena sinyal kurang bagus, maka kita sambil menunggu ya. Ya, kita sambil menunggu beliau. Mungkin para peserta webinar bisa melihat pada layar slide bahwa materi tentang nilai-nilai kebajikan universal profil pelajar Pancasila sudah tertera pada layar slide. Bagaimana ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Cek. Oke, siap. Ya, siap Pak Rizal. Ini peserta lagi menunggu. Artinya mungkin sinyal. Oke. Oke, siap. Masih mendengar Silakan. dengan jelas Pak Jul? Jelas sekali Pak Rizal. Oke, next. Lanjut. Ya. Pak Idam, next. Ini sudah dibahas sama Ibu Lala tadi. Ya. Next saja. Lagi. Nah, sudah, sebentar. Nah, ini. Pak Jul dan teman-teman dan Bapak Ibu yang berasal dari Maluku yang saya banggakan, di Maluku kita sebenarnya sudah punya nilai-nilai kebajikan universal yang memang sudah menjadi warisan untuk kita dari leluhur kita sebenarnya, yang memang saya lihat jarang kita pakai. Malah kita pakai yang ada saat ini, kalau kita kombinasikan atau kita integrasikan dengan nilai-nilai kebajikan universal yang menjadi ciri khas Maluku, sebenarnya kita punya lebih kuat. Nah, bagaimana penerapannya? Malam ini kita akan diskusi. Saya contohkan ada 5 nilai kebajikan universal yang ciri khas katong orang Maluku. Yang pertama, masohi. Siapa orang Maluku yang tidak tahu masohi? Ada pelagandong, ada ale rasa beta rasa, ada baku kele, ada kabar resi. Apakah nilai-nilai ini ada di lingkungan pendidikan kita? Ataupun kalau ada, namanya bukan khas Maluku, mungkin nama yang lain. Oke, next Pak Idam. Nah, sebentar. Ya, gambar ini Pak Jul dan teman-teman. Cek. Ada yang tahu ini gambar apa ini Pak Jul? Mungkin saya ingin guru-guru Maluku ingat nih gambar ini. Stasi. Iya. Stasi, ya. Ya, oke. Stasi adat, ya. Sudah terbaca itu. Ya, ini adalah sasi. Saya punya satu pemikiran, ini kayaknya sudah disinggung oleh Pak Ketua IG tadi, nilai-nilai yang menjadi ciri khas Maluku, kalau kita buat dalam regulasi atau kita sinkronisasi dengan dunia pendidikan, dan memang ini mungkin butuh kajian yang mendalam, mungkin para penulis-penulis, ini boleh bisa, saya recommended nih judul ini nih, bahwa sasi ini bagaimana kalau kita terapkan di sekolah. Karena Pak Idam, next. Nah ini di negeri saya nih, sasi ternyata punya dampak besar terhadap nilai-nilai kebajikan. Ini menarik. Dulu itu di pantai ini banyak sampah. Ketika sasi, padahal yang di sasi itu bukan sampah-sampahnya, tapi lautnya. Tetapi dampaknya sampai tersebar, bahkan di darat dan juga di hutan. Nah ini menarik ini. Oke, Pak Idam. Next. Nah, saya mencoba membuat nilai-nilai kebajikan universal ini ke dalam satu materi yang namanya keyakinan kelas. Mengapa sih keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm yang tadi? Mengapa kita memiliki peraturan penggunaan masker yang zaman COVID? Nah, ini apa sih sebenarnya perbedaan dengan keyakinan kelas? Oke, next. Nah, di keyakinan kelas, mengapa harus keyakinan kelas, tidak peraturan kelas? Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Kemungkinan jawaban Anda adalah untuk keselamatan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker?
Ya, jawabannya untuk kesehatan dan keselamatan. Nah, nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan atau nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Oke, next. Nah, saya coba berbagi praktek baik. Bagaimana sih pembentukan keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas itu berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Oke, next. Nah, prosedur pembentukan keyakinan kelas. Mempersilahkan murid-murid di kelas untuk bercurah pendapat tentang keyakinan yang perlu disepakati di kelas. Mencatat semua masukan-masukan para murid di papan tulis atau ya bisa di kertas, di mana semua anggota kelas bisa melihat hasil curah pendapat itu. Kemudian susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur. Pembentukan keyakinan kelas, gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Contoh, kalimat negatif, jangan berlari di kelas atau koridor. Kalimat positifnya, berjalanlah di kelas atau koridor. Oke, next. Ya, tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Tinjau ulang keyakinan kelas sama-sama. Setelah keyakinan kelas dibuat, semua warga kelas dipersilahkan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan kelas tersebut, termasuk guru dan semua murid. Keyakinan kelas selanjutnya bisa diletakkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas atau bagaimanapun lah media yang digunakan, terserah Bapak Ibu. Oke, next. Nah, ini adalah contoh pertama arahan, kemudian curah pendapat sesuai dengan penjelasan tadi Bapak Ibu. Tidak boleh ada satu siswa pun yang terlewatkan ini. Semua harus punya pendapat. Oke, next. Nah, merampung semua curah pendapat teman-teman. Ada 30 siswa, 30 curah pendapat. Semuanya harus terlibat. Lalu identifikasi kalimat-kalimat negatif tadi merubah menjadi kalimat-kalimat positif. Oke, next. Nah, ini saya contohkan keyakinan kelas yang nuansa kearifan lokal. Beradab, baku kele, kabaresi, atau terserah Bapak Ibu, ini saya contohkan. Atau bisa yang lain dari ini. Oke, terus. Nah, bagaimana sih penerapannya? Ini Bapak Ibu, sama dengan orang tadi yang antre bahan bakar minyak di SPBU. Ini coba lihat teman-teman. Baku kele. Oke, Pak, para peserta webinar, mohon maaf mungkin ada terkendala jaringan sama pemateri. Mungkin jaringannya kurang stabil, jadi suaranya kurang jelas. Kita sambil menunggu ya, mungkin Pak Rizal lagi mencari posisi untuk mendapatkan sinyal. Halo Pak Rizal. Halo. Wah, Pak Rizal terdampar. Maklum, yang namanya jaringan, nah pasti kita terkendala. Jadi kita sama-sama maklumi lah. Sambil menunggu pemateri muncul lagi, mungkin kita sama-sama melihat Pak Idam. Mungkin slide-nya bisa ditampilkan lagi Pak Idam.
sambil menunggu Pak Rizal, biar peserta webinar kita. Pak Idam. Halo Pak Rizal. Halo. Halo Pak Rizal, bisa mendengar suara saya Pak Rizal? Halo, Assalamualaikum. Suara saya Pak Idam. Siap Pak Rizal. Mungkin terkendala jaringan ya Pak Rizal? Ya. Oh ya ya. Ini kurang bersahabat. Sudah sampai di mana Pak Idam? Baik Pak. Pak Jul, maaf. Ya, di Wellbeing. Sudah di Wellbeing. Sebentar. Di gambar-gambarnya. Ya, di Wellbeing Pak Idam. Mungkin naik lagi tuh aksi nyata turun. Ini Wellbeing. Yap. Yang suara saya hilang di gambar yang mana, Pak? Yang baku kele tadi. Coba saya ulang. Ya. Di itu. sini. Ya, aksi nyata ini. Ya, begini Bapak Ibu. Bagaimana sih penerapannya nilai-nilai kebajikan universal yang berbasis daerah Maluku? Ini seperti ini, teman-teman. Mulai dari keyakinan kelas, kita sudah sepakati dengan sendirinya motivasi intrinsik itu akan menjadi secara alamiah. Ini baku kele tanpa disuruh, seperti tadi kita mengantri bahan bakar minyak di SPBU. Secara alamiah dengan sendirinya akan menjadi budaya positif bagi kita. Oke, next. Nah ini, teman-teman. Ya, ini saya sedikit berbagi praktek baik. Siswa-siswa yang saya tampilkan ini dulunya hanya diam-diam saja. Ketika motivasi intrinsik berbasis nilai-nilai kebajikan universal ciri khas Maluku, mereka bangkit bagaikan patimura muda, Pak Jul dan teman-teman. Coba teman-teman ingat film Cahaya dari Timur. Bagaimana Salembe dimotivasi, beta Maluku. Anak-anak Maluku itu tidak loyo-loyo, teman-teman. Cuma hanya saja motivasi atau nilai-nilai kebajikan universal itu kurang diresapi atau kurang menyentuh di lubuk hati mereka. Atau kita bahkan belum punya teknik untuk bagaimana menerapkannya. Nah, ini malam ini saya sudah berbagi praktik baik. Oke, terus next Pak Idam. Nah, kalau sudah seperti itu, ini hasilnya. Yang diinginkan pendidikan saat ini nih well-being. Sekolah menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi kita semua. Bagaimanapun caranya sudah menjadi tugas kita untuk menciptakan kondisi ini, teman-teman. Sekolah bukan lagi seperti penjara. Sekolah bukan lagi seperti apa sih sebenarnya? Mereka akan lebih senang, lebih bahagia di sekolah. Ya, mungkin itu yang bisa dapat saya sampaikan dengan sedikit terkendala berbagai macam hal teknis. Saya mohon maaf. Oke, next. Ya, sekian Pak Jul dan Pak Idam dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Rizal, sangat luar biasa pemaparan materinya, memberikan kita motivasi yang baru dan semangat yang luar biasa. Mungkin sebelum saya memberikan sesi tanya jawab, mungkin saya sedikit memetik apa yang disampaikan oleh Ibu Ala dan Pak Rizal, yaitu sekolah adalah tempat untuk membentuk karakter semua orang. Terkadang orang mengalami dilema dalam mengambil keputusan di mana bertentangan dengan disiplin dan nilai-nilai kebajikan universal adalah sikap murid serta lainnya. Sifat seseorang yang baik harus bisa menghargai prinsip etika berdasarkan nilai-nilai universal. Biasanya prinsip etika berdasarkan nilai universal yang disepakati bersama. Jadi Bapak Ibu peserta webinar yang saya hormati, sangat luar biasa ketika kita sebagai guru, kita melakukan suatu kesepakatan kelas. Tujuannya apa? Tujuannya untuk kita sama-sama menghargai apa yang kita buat bersama di kelas ketika proses belajar mengajar berjalan dengan aman dan lancar. Oke, terima kasih Pak pemateri Pak Rizal. Jadi pemaparan kedua dari ya. Sebelum ke tanya jawab ya. Ya, silakan Pak. Luar biasa ya malam ini. Ya, di saat rekan-rekan lain sudah beristirahat, ini sudah jam 21.45
di Indonesia Timur. Ya, sekitar 78 guru masih bertahan di sini untuk kita belajar sama-sama. Oke, Bapak Ibu beruntung malam ini ya, di samping disajikan materi alam Maluku ya, daya positif alam Maluku yang disajikan oleh para pendekar pendidikan ini, pendidik berkarakter ya. Ada yang masih CGP, ada yang sudah menjadi guru penggerak. Nah, yang kedua yang spesial hari ini, Bapak Ibu, kita terhubung dengan Bapak Kepala Balai Guru Penggerak Provinsi Maluku, yang mana pada kesempatan hari ini juga beliau bersama Direktur Dikmensus Kemdikbud RI, dan mungkin beliau akan menyapa kita semua. Kalau yang wajahnya belum ngantuk boleh aktifkan kamera, Bapak Ibu. Silakan, mungkin ada aktifkan kamera. Hal-hal yang bisa kita sapa kepada Bibi. Izin Pak Kepala. Assalamualaikum Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini lagi bareng Pak Mansur, Pak. Iya. Lagi diskusi apa nih, Pak? Tentang budaya kita undang ini. Bincang-bincang beliau yang budaya mengawang positif. semua urusan peraturan kementerian itu. Oh iya, siap. Mana? Pak Mansur kedengaran? Silakan. Ya. Silakan, Pak. Beliau ini yang menggawangi, kita setelah kita hadirkan khusus nih kaitan peraturan-peraturan kementerian itu. Siap. Luar biasa nih Pak, semangatnya Pak. Malam-malam masih diskusi. Saya nemenin Pak Mansur makan ikan di sini di Papua. Oke, siap. Kita agendakan khusus Bapak Ibu karena sudah harus jalan. Ada juga di depan kita ini ada Pak Lengkap ini. Ya. Ada Pak Ses, ada Pak Ses, ada Ibu beliau. Siap Pak. Siap. Mantap di sini. Ada Pak Ses itu. Ya, itu ketika. Oke. Oke Bapak Ibu, selamat beraktivitas, selamat diskusi demi kemajuan pendidikan kita. Mantap. Terima kasih Pak. Ketemu, Mantap. Pak. Semangat Pak. Kita agendakan khusus untuk beliau. Terima kasih Pak. Siap. Tunggu Terima Pak. kasih Kita Pak tunggu. Direktur. Ya, sehat Kita selalu. tunggu di agendakan Pak. Pak Firman. Insya Allah. Kita agendakan khusus untuk beliau. Insya Allah. Kita diskusi intens nanti. Ya. Ya, selamat beraktivitas ya Bapak Ibu. Hati-hati di jalan Pak Kepala. Terima kasih Pak Kepala. Ya, hati-hati. Terima kasih Pak Direktur. Ya, sama-sama Pak. Ya, terima kasih. Salam hormat, mantap. Sama-sama Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam. Waalaikumsalam. Salam. Nanti kita agendakan khusus Bapak Ibu. Oke, siap. Dari Ditunggu Pak. waktu Siap. di KON nanti Ditunggu aksi pemanasan nyata. untuk sebelum ke Maluku karena sudah ada penegasan dari Oke. Dirjen. Ditunggu di Maluku Pak. Buatkan agenda khusus. Kalau beliau tadi itu yang menggawangi peraturan-peraturan permen itu beliau yang ini. Siap. Termasuk uji kom. Supervisornya beliau uji kom untuk jadi kenaikan pangkat segala macam. Oh iya. Untuk guru ke pengawas, guru ke kepala sekolah. Mantap. Salam sehat untuk semua Pak. Siap. Itu ada semua lengkap itu Pak. Izinkan Pak Ya, Kepala, baik. izinkan Baik, lanjutkan. mungkin sesekali beliau bisa kita undang sebagai keynote speaker di webinar Boleh. Lagi Maluku Pak. Ya, kita Kabarkan jadwalkan. ke saya kapan Siap. saja, nanti saya tinggal komunikasi dengan beliau, dengan Pak Direktur, Pak Ibu Dirjen juga boleh. Pemanasan sebelum kita ke Ambon. Siap. Dan bulan depan mungkin di Ambon kita. Ya, siap. Terima kasih. Terima kasih Pak Kepala. Ya. Lanjutkan. Oke, terima kasih Pak Kepala. Oke, silakan dilanjutkan Pak Dirut. Oke, terima kasih Pak Sek sudah memberikan ruang sebentar untuk memperkenalkan kita. Oke, kita next dengan pemaparan materi kedua tadi oleh Pak Rizal. Sebelum kita mengakhiri, mungkin saya membuka sesi untuk bertanya. Pertama, saya batasi penanya untuk pemateri ya, mungkin yang bisa bertanya ke Pak Rizal 2, kemudian ke Ibu Ahla 2 orang. Itu saya batasi. Cuma 4 penanya.
masing-masing penanya, masing-masing pemateri 2 penanya. 2 tanyakan mungkin ke Ibu Ahla atau ke Pak Rizal, tergantung